Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di channel Lucy Andriani. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kovalen biner dan terner. Mari kita pahami penjelasan berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tata nama senyawa, terutama tata nama untuk senyawa ion. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penamaan untuk senyawa kovalen biner dan senyawa terner. Mari kita mulai dari penamaan senyawa kovalen biner. Apa yang dimaksud dengan senyawa kovalen biner? Nah, pada semester 1 teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis ikatan yang salah satunya adalah ikatan kovalen. Di mana ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron antara atom non-logam dengan atom non-logam lainnya. Adapun untuk senyawa biner diartikan sebagai senyawa yang hanya tersusun dari dua jenis unsur. Nah, artinya senyawa kovalen biner adalah senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur melalui penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Contoh untuk senyawa biner diantaranya adalah senyawa H2O yang tersusun dari unsur oksigen dan hidrogen melalui ikatan kovalen. Ada pula CO2 yang merupakan suatu senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan oksigen melalui ikatan kovalen. Nah, sebelum kita membahas penamaannya, mari kita bahas dulu bagaimana cara menentukan rumus molekul untuk senyawa biner. Dalam penulisan rumus molekul senyawa biner, unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan berikut ini dituliskan di depan. Sebagai contoh, senyawa CO2 yang tersusun dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Rumus molekulnya adalah CO2, bukan O2C. Hal ini disebabkan karena urutan yang sudah diberikan, unsur karbon terdapat lebih dahulu dibandingkan dengan unsur oksigen, sehingga karbon harus dituliskan lebih dahulu, baru kemudian oksigennya. Contoh lainnya adalah air atau H2O yang tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, rumus molekulnya adalah H2O, bukan OH2. Hal ini disebabkan karena dalam urutan yang sudah diberikan, hidrogen terdapat lebih dahulu dibandingkan dengan oksigen. Sehingga dalam penulisannya, rumus molekul hidrogen dituliskan lebih dahulu, baru kemudian oksigennya. Nah, untuk penamaannya, nama senyawa kovalen ditulis dengan urutan nama unsur pertama, diikuti nama unsur kedua yang diberi akhiran ida. Contohnya, senyawa HCl merupakan senyawa kovalen biner. Dalam rumus molekulnya hidrogen dituliskan lebih dahulu. Jadi, nama unsur pertamanya adalah hidrogen, kemudian nama unsur keduanya adalah klorin, ditambah akhiran ida, sehingga menjadi klorida. Maka nama untuk senyawa HCl adalah hidrogen klorida. Contoh berikutnya adalah senyawa H2S yang dalam rumus molekulnya hidrogen ditulis lebih dahulu. Jadi nama pertama dari unsur H2S adalah hidrogen, kemudian unsur keduanya adalah sulfur yang diberi akhiran ida sehingga menjadi sulfida. Maka nama untuk senyawa H2S adalah hidrogen sulfida. Berikutnya,
Jika pasangan unsur yang bersenyawa dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa-senyawa tersebut dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani, yaitu sebagai berikut. Jika suatu unsur indeksnya 1, maka ditambah awalan mono. Jika indeksnya 2, diberi awalan di. Jika indeksnya 3, diberi awalan tri, dan seterusnya. Yang harus teman-teman ingat, jika unsur pertama berindeks 1 atau berjumlah 1, maka awalan mono tidak perlu disebutkan. Tapi untuk unsur kedua, awalan mono harus disebutkan. Sebagai contoh, unsur nitrogen apabila berikatan dengan oksigen dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Di antaranya adalah NO dan N2O3. Nah, maka dalam penamaannya, nama unsur yang berikatan perlu ditambahkan awalan sesuai dengan indeksnya masing-masing. Untuk senyawa NO, unsur pertamanya adalah nitrogen dengan indeks 1. Masih ingat ya? Untuk unsur pertama, jika indeksnya 1, maka tidak perlu diberi awalan. Jadi tetap nitrogen saja. Berikutnya, unsur keduanya adalah oksigen dan akhirannya diganti ida, sehingga menjadi oksida, dan jika kita lihat indeksnya adalah 1, sehingga diberi awalan mono menjadi monoksida. Maka nama senyawa NO adalah nitrogen monoksida. Kemudian untuk senyawa N2O3, unsur pertamanya adalah nitrogen dengan indeks 2, sehingga ditambahkan awalan di menjadi dinitrogen, dan unsur keduanya adalah oksigen dan akhiran ida, sehingga menjadi oksida. Kemudian indeksnya adalah 3, ditambahkan awalan tri menjadi trioksida, maka nama untuk senyawa N2O3 adalah dinitrogen trioksida. Nah, paham ya? Supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, tentukan nama senyawa-senyawa berikut: A. P2O3, B. P2O5, C. CCl4, D. Cl2O. Yang pertama adalah senyawa P2O3. Unsur pertamanya adalah P, yaitu fosfor, dengan indeks 2 sehingga ditambahkan awalan di, dan unsur keduanya adalah oksigen, akhirannya diganti ida sehingga menjadi oksida. Indeksnya adalah 3 sehingga ditambahkan awalan tri menjadi trioksida. Maka nama senyawa untuk P2O3 adalah difosfor trioksida. Yang kedua adalah senyawa P2O5. Unsur yang pertama adalah P, yaitu fosfor, dengan indeks 2 sehingga ditambahkan awalan di menjadi difosfor. Unsur keduanya adalah oksigen dengan akhiran ida menjadi oksida, dan indeksnya adalah 5 sehingga kita perlu tambahkan awalan penta, maka nama senyawa P2O5 adalah pentaoksida. Berikutnya senyawa CCl4. Unsur pertamanya adalah karbon dengan indeks 1, jadi tidak perlu diberikan awalan. Kemudian unsur keduanya adalah Cl, ditambah akhiran ida yaitu klorida dengan indeks 4 ditambah awalan tetra. Maka nama untuk CCl4 adalah karbon tetraklorida. Terakhir senyawa Cl2O. Unsur pertamanya adalah klorin dengan indeks 2 sehingga ditambahkan awalan di, dan unsur keduanya adalah oksigen diberi akhiran ida yaitu oksida, dan karena indeksnya 1 maka perlu ditambahkan awalan mono sehingga nama untuk senyawa Cl2O adalah diklorin monoksida. Selanjutnya soal nomor 2. Tulislah molekul senyawa yang mempunyai nama-nama berikut: A. Diklorin heptaoksida, B. Silikon dioksida, C. Sulfur trioksida, D. Diklorin trioksida. Pertama, senyawa diklorin heptaoksida.
Nah, dari namanya kita bisa mengetahui bahwa unsur pertamanya adalah klorin, yaitu Cl, dan karena ada awalan di, maka artinya indeks Cl-nya adalah 2. Kemudian unsur keduanya adalah oksigen. Karena ada awalan hepta, maka indeksnya adalah 7. Sehingga rumus molekulnya adalah Cl2O7. Berikutnya senyawa silikon dioksida. Nah, dari namanya unsur pertamanya adalah silikon, yaitu Si. Dan karena tidak diberi awalan, maka berarti indeksnya adalah 1 dan tidak perlu kita tuliskan ya. Kemudian unsur keduanya adalah oksigen. Dan karena diberi awalan di, maka indeks oksigennya adalah 2. Jadi rumus molekulnya adalah SiO2. Yang ketiga adalah senyawa dengan nama sulfur trioksida. Nah, dari namanya, unsur pertamanya yaitu sulfur, S, dan karena tidak ada awalan, maka berarti indeksnya 1 dan tidak perlu ditulis. Kemudian unsur keduanya adalah oksigen dengan awalan tri yang diberi indeks 3, maka rumus senyawanya adalah SO3. Yang terakhir, senyawa diklorin trioksida. Nah, unsur pertamanya adalah klorin yaitu Cl, dan karena diberi awalan di, maka indeksnya adalah 2. Kemudian unsur keduanya adalah oksigen dengan awalan tri yang berarti indeksnya adalah 3. Maka rumus molekulnya adalah Cl2O3. Apa yang dimaksud dengan senyawa terner? Nah, senyawa terner merupakan senyawa yang setidaknya tersusun dari 3 jenis unsur. Dalam hal ini, senyawa terner meliputi asam, basa, dan garam, di mana ketiga senyawa ini saling terikat satu sama lain. Nah, mari kita bahas dulu tata nama untuk senyawa asam. Menurut Arrhenius, senyawa asam apabila dilarutkan dalam air akan terion menjadi ion H positif dan anion sisa asam. Contohnya adalah senyawa HNO3 yang dalam air akan terion menjadi H positif dan anion sisa asam, atau senyawa H3PO4 yang dalam air terion menjadi 3 ion H positif dan anion sisa asam, PO4 3-. Nah, untuk penamaannya sendiri, senyawa asam diberi nama dengan urutan nama asam diikuti dengan nama anionnya. Sebagai contoh, untuk HNO3-, anion sisa asamnya adalah NO3-. Namanya adalah ion nitrat, maka nama untuk HNO3 adalah asam nitrat. Kemudian untuk H3PO4, anion sisa asamnya adalah ion PO4 3- yang diberi nama ion fosfat, sehingga nama untuk senyawa H3PO4 adalah asam fosfat. Nah, berikut ini adalah nama-nama beberapa anion sisa asam. Selanjutnya, tata nama untuk senyawa basa. Apa yang dimaksud dengan basa? Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan terion menghasilkan ion OH negatif diikuti kation sisa basa. Contohnya, senyawa NaOH yang dalam air akan terion menjadi ion OH negatif dan kation sisa basanya Na positif, atau senyawa AlOH 3 kali yang dalam air akan menjadi 3 OH negatif dan kation sisa basanya yaitu Al3 positif. Nah, untuk penamaannya, senyawa basa diberi nama dengan urutan nama kation sisa basanya diikuti dengan kata hidroksida. Sebagai contoh, untuk NaOH, kation sisa basanya adalah ion Na positif yang namanya adalah ion natrium, maka nama untuk senyawa NaOH adalah natrium. Ditambahkan kata hidroksida sehingga menjadi natrium hidroksida.
Kemudian untuk AlOH 3 kali, kation sisa basanya adalah Al3 positif yang namanya adalah ion aluminium, maka nama senyawa AlOH 3 kali adalah aluminium ditambahkan kata hidroksida menjadi aluminium hidroksida. Berikutnya, tata nama senyawa garam. Nah, dalam kimia, garam merupakan suatu senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Sebagai contoh, garam natrium klorida diperoleh dari reaksi antara asam HCl dan basa NaOH. Nah, yang harus diingat adalah senyawa garam merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam, di mana rumus dan pemberian nama garam sama dengan senyawa ion. Jadi silahkan teman-teman cek kembali video sebelumnya tentang tata nama senyawa ion. Nah, berikutnya, supaya lebih paham tentang penamaan senyawa ternar, senyawa asam dan basa, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan nama senyawa berikut ini: A. H2SO4, B. HClO2, C. NH4OH, D. BaOH 2 kali. Yang pertama ada H2SO4. Nah, dari rumus molekulnya diawali dengan atom hidrogen yang menunjukkan bahwa H2SO4 merupakan senyawa asam yang dilarutkan dalam air. H2SO4 akan terion menjadi 2 ion H positif dan anion sisa asam SO4 2 negatif. Sesuai dengan nama-nama anion sisa asam yang diberikan sebelumnya, anion SO4 2 negatif diberi nama ion sulfat, maka nama untuk senyawa H2SO4 adalah asam sulfat. Berikutnya, senyawa HClO4. Nah, ini juga merupakan senyawa asam yang ketika dalam air akan terion menjadi ion H positif dan anion sisa asam, yaitu ClO4- yang namanya adalah ion perklorat. Maka nama untuk senyawa HClO4 adalah asam perklorat. Kemudian senyawa NH4OH. Nah, dari rumus molekulnya kita bisa mengetahui bahwa senyawa ini merupakan senyawa basa karena mengandung OH. Nah, senyawa NH4OH ini jika dilarutkan dalam air akan terion menjadi ion OH negatif dan kation sisa basanya NH4 positif yang namanya adalah ion amonium. Maka nama untuk senyawa NH4OH adalah amonium hidroksida. Terakhir senyawa BaOH 2 kali. Nah, senyawa ini dalam air akan terion menjadi 2 ion OH negatif dan kation sisa basa Ba2 positif yang namanya adalah ion barium. Maka nama untuk senyawa ini adalah barium hidroksida. Soal yang kedua, tuliskan rumus molekul senyawa yang mempunyai nama berikut ini: A. Asam karbonat, B. Asam sianida, C. Berilium hidroksida, D. Kalium hidroksida. Pertama, asam karbonat. Nah, dari namanya kita bisa tahu bahwa senyawa ini merupakan senyawa asam yang dalam air akan terion menjadi ion H positif dan anion sisa asamnya adalah ion karbonat dengan rumus CO3 2-. Nah, diingat dalam senyawa netral total muatan positif dan negatifnya harus sama. Maka ion H positifnya harus berjumlah 2 supaya total muatan positifnya menjadi positif 2 dan total muatan negatifnya adalah negatif 2. Maka rumus molekulnya adalah H2CO3. Yang kedua, senyawa asam sianida. Nah, dari namanya terlihat bahwa senyawa ini juga akan senyawa asam yang dalam air akan terion menjadi ion H positif dan anion sisa asam adalah ion sianida yaitu Cn-.
Nah, total muatan positif dan negatifnya adalah sama, yaitu positif 1 dan negatif 1. Maka langsung saja rumus molekulnya adalah HCN. Yang ketiga, senyawa berilium hidroksida. Nah, dari namanya, karena ada kata hidroksida, maka jelas merupakan senyawa basa yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif, dan kation sisa basanya adalah ion berilium, yaitu Br2 positif. Nah, supaya total muatan positif dan negatifnya sama, maka ion OH negatifnya harus berjumlah 2, sehingga rumus molekulnya adalah BeOH 2 kali. Yang terakhir, senyawa kalium hidroksida. Nah, ini jelas merupakan senyawa basa yang dalam air menghasilkan ion OH negatif, dan kation sisa basanya adalah ion kalium, yaitu K positif. Nah, jika kita perhatikan, total muatan positif dan negatifnya sudah sama, yaitu positif 1 dan negatif 1, maka langsung saja rumus molekulnya adalah KOH. Sampai di sini paham ya? Supaya kalian lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas mandiri berikut ini. Baiklah, pembelajaran kita tentang tata nama senyawa telah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran kimia selanjutnya.